Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Nasar Tiwi dari SMK Kusuma Margoyoso akan menyampaikan sebuah materi, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru bagi adik-adik yang baru saja lulus SMP. Yuk kita simak materinya. Baik, materi kita kali ini yaitu tentang orientasi, penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru. Setiap memasuki lingkungan yang baru, kita pasti akan merasa asing karena belum mengenalnya secara mendalam. Sering merasa bingung, merasa malu, takut, serta ragu-ragu karena banyak ditemukan hal-hal yang baru yang belum ditemukan di sekolah sebelumnya. Kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka yuk kita kenali lebih dalam sekolah kita supaya kita semakin sayang. Untuk itu, kita harus mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah yang baru kalian masuki. Yang pertama yaitu terkait dengan jurusan yang ada. Jurusan apa saja sih yang ada di sekolah kalian? Di SMK Kusuma Margoyoso, jurusan yang ada meliputi jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga, jurusan Teknik Audio Video, jurusan Teknik Alat Berat, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, dan yang terakhir jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau TKR. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami siapa saja guru-guru yang mengajar, minimal guru yang mengajar yang ada di kelas kalian. Selanjutnya yang ketiga, kalian harus tahu di mana letak ruang perpustakaan, di mana ruang perpustakaan menyediakan banyak sekali buku-buku yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian pinjam, meliputi buku-buku pelajaran, buku-buku bacaan, dan sebagainya. Yang keempat adalah kalian harus tahu di mana letak ruang laboratorium atau ruang praktek kalian. Yang kelima yaitu kalian harus tahu di mana letak kamar mandi atau WC atau toilet. Kemudian yang keenam, kalian harus tahu letak ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang guru, serta ruang BK. Dan yang tidak kalah penting, kalian harus mengenal serta memahami teman-teman satu kelas kalian. Nah, di setiap kelas terdapat guru yang bertanggung jawab mengurus dan mengawasi kelas, yang berperan sebagai pengganti orang tua di sekolah disebut dengan wali kelas. Selain guru mata pelajaran dan wali kelas, ada juga guru khusus yang membimbing kalian apabila menemui kesulitan atau masalah dalam belajar, bergaul, dan juga membantu kalian dalam mengarahkan bakat serta minat yang kalian miliki, yaitu guru BK atau konselor sekolah. Selain itu, ada juga kegiatan di luar jam pelajaran yang disebut dengan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, kesenian, bela diri, keagamaan, panahan, dan masih banyak lagi. Kalian bebas memilih kegiatan tersebut sesuai dengan bakat serta hobi kalian masing-masing. Selanjutnya, belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Salah satu aspek keberhasilan seseorang dalam belajar di lingkungan yang baru adalah harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan ditempati. Siswa harus dapat menyesuaikan diri terhadap tata tertib sekolah, peraturan sekolah, sifat atau cara mengajar Bapak Ibu guru, sifat teman-teman satu kelas, dan rekan-rekan lainnya, agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa banyak permasalahan ataupun hambatan. Selanjutnya, persiapan belajar dalam mengikuti KBM. Dalam mengikuti KBM, kalian sebaiknya melakukan yang pertama adalah berdoa sebelum pelajaran dimulai agar diberi kemudahan dalam mengikuti pelajaran. Biasanya berdoa bersama-sama yang dipandu oleh ketua kelas. Yang kedua yaitu menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas seperti menyiapkan buku dan alat tulis, serta alat-alat yang mendukung lainnya. Yang ketiga, memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru mengenai pelajaran yang sedang dibahas dengan penuh konsentrasi sehingga dapat memahami dan mengerti dengan mudah. Selanjutnya, bertanya kepada guru bila belum jelas atau belum mengerti. Kemudian, mencatat hal-hal yang penting.
Selanjutnya, diskusikan dengan teman-teman materi yang dipelajari sehingga memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dari materi yang dibahas. Kemudian, cara belajar yang harus dipahami. Yang pertama yaitu belajar mandiri, yang kedua belajar kelompok. Apa sih belajar mandiri itu? Belajar mandiri adalah proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri tanpa harus disuruh oleh orang lain. Belajar mandiri dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah. Dari hasil belajar mandiri siswa akan mampu membuat suatu kesimpulan dan menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya, apa sih belajar kelompok itu? Belajar kelompok merupakan kegiatan belajar bersama-sama antara beberapa siswa dalam satu kelompok untuk membahas materi pelajaran yang diberikan atau ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Bagaimana sih caranya membuat kelompok belajar? Yang pertama yaitu menentukan anggota dan jumlahnya, biasanya sesuai dengan kesepakatan, ditentukan oleh guru atau ditentukan oleh kalian sendiri. Yang kedua yaitu menentukan topik dan membaca buku atau modul pelajaran bersama-sama. Yang ketiga, merangkum atau meringkas materi pelajaran. Yang keempat, mengerjakan tugas-tugas atau latihan-latihan bersama. Yang kelima, mengadakan tanya jawab, satu siswa bertanya dan siswa lainnya menjawab. Hal ini bisa dilakukan secara bergantian. Nah, di sini siapa yang sudah siap belajar di lingkungan sekolah yang baru? Mari kita sama-sama saling mengenali lingkungan kita supaya kita bisa nyaman untuk belajar atau menuntut ilmu di sekolah yang baru. Selamat belajar. Nah, sudah kita simak bersama materi tentang penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.